Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal ngejelasin apa itu Dynamic Routing HRP. HRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol adalah sebuah protokol routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan informasi tentang rute-rute yang tersedia kepada semua router dalam jaringan. Kelebihan dari HRP dapat dengan cepat menemukan alternatif path setelah perubahan jaringan, sehingga menghasilkan gangguan minimal pada jaringan. Kekurangan dari HRP, konvergensi yang lambat. HRP membutuhkan waktu yang relatif lama untuk konvergensi dalam jaringan yang besar atau kompleks. Kompleksitas konfigurasi HRP bisa menjadi rumit, terutama dalam jaringan yang kompleks. Fungsi dari HRP, optimize jaringan, konvergensi cepat, Mari kita simak konfigurasi dari HRP. Yang pertama, kita masukin dulu IP-nya yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita masuk ke router pertama, dan yang dilakukan adalah untuk menyalakan kabel yang terhubung ke dalam PC. Untuk di router yang kedua sama, kita nyalakan untuk kabel yang terhubung dari router 1 ke router 2 dan ke PC yang di bawah router yang kedua. Dan untuk router yang ketiga, kita nyalakan kabel yang terhubung ke dalam PC-nya. Nah, yang pertama, di router yang pertama, kita daftarin dulu IP untuk kabel yang terhubung ke router selanjutnya, yaitu yang 10.10.10.1. Jangan lupa dengan setelah itu juga kita masukin IP yang PC-nya, yaitu yang 192.168.10.1. Untuk di router yang kedua sama, kita daftarin untuk IP yang kabel untuk yang terhubung ke dalam router yang keduanya, yaitu yang 10.10.10.2. Jangan lupa dengan netmasknya.
dan kita daftarin juga IP PC-nya, yaitu yang 192.168.20.1. Dan di sini juga di router yang kedua juga sama, kita masukin daftarin juga untuk IP yang kabel sebelahnya, yaitu yang 20.20.20.1. Untuk di router yang ketiga kita daftarin kabel yang dekat dengan routernya, itu yang 20.20.20.2, dan juga IP PC-nya yang 192.168.30.1. Jika sudah, kita lihat apakah sudah aktif atau belum dengan do SH-IP root. Jika sudah aktif semuanya, lanjut kita untuk mengkonfigurasi HRP-nya. Jadi yang pertama itu kita ketik dulu router HRP tanda tanya. Jadi di sini kalian setelah bebas mau berapa HRP-nya. Di situ tuh maksimal itu 1 sampai 65535, jadi bebas berapa. Jadi di sini aku pakai yang 11. Jadi kalau misalnya di router yang pertama itu pakai 11, otomatis ke seterusnya juga HRP-nya 11. Jadi untuk di sini itu kita masukin networknya yang 10.10.10.10.0 sama yang 192.168.10.0. Untuk di router yang kedua juga sama, kita ketik router HRP 11 dan kita masukin networknya itu yang 192.168.20.0 dan networknya juga 192.168.10.0 dan juga yang 10.10.10.10.0. Dan juga kita masukin untuk network yang selanjutnya itu yang 20.20.20.0.
Dan untuk di router yang ketiga juga sama, kita masukin network yang 192.168.30.0 dan juga yang 20.20.20.0. Setelah itu kita coba tes melalui pesan antar VLAN apakah bisa atau tidak. Jika sudah sukses, artinya sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut konfigurasi untuk di switch-nya dan antar VLAN. Ini yang pertama itu untuk PC yang pertama aku pakai VLAN 40 dan yang kedua untuk VLAN 50. Dan untuk PC yang pertama itu pakai yang 192.168.40.2 dan untuk yang VLAN 50 itu 192.168.50.2. Jangan lupa memasukkan IP-nya ke dalam PC tersebut. Setelah itu kita masuk ke router yang ketiga dan kita aktifkan kabel yang terhubung ke dalam switch-nya. Jika sudah, kita daftarin untuk IP address yang 30.30.30.1 yang terhubung ke dalam switch-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam switch-nya. Di sini itu di dalam switch-nya itu kita hanya ngeakses untuk VLAN 40 dan 50. Setelah selesai diakses, kita lanjut lagi ke dalam switch yang ketiga untuk nge-encapsulation IP yang VLAN 40 dan 50.
Setelah itu jangan lupa untuk root HRP11 dan masukin networknya yang 192.168.40.0 dan 192.168.50.0. Setelah sudah, kita lihat untuk do SHIP route untuk melihat apakah semuanya terhubung atau belum. Jika sudah semuanya terhubung, kita coba untuk ngetes pesan kepada antar VLAN apakah sukses atau belum. Jika sukses artinya berhasil. Jadi kesimpulan dari HRP adalah salah satu dynamic routing protokol yang dapat digunakan untuk mencari jalur terbaik dalam sebuah jaringan sehingga traffic pada jaringan dapat menjadi efisien dalam penggunaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.